Sebelum kita masuk ke series MU Career Mode kita, di sini saya minta waktunya lagi sebentar untuk saya kembali lagi mengingatkan kepada teman-teman semua bahwasanya ada salah satu konten kreator baru lagi di YouTube. Ya, nama channelnya adalah Erwin Romal. Dan ya saat ini dia punya 147 subscriber, dan untuk series yang sedang berjalan di channelnya adalah series Arsenal Career Mode di FIFA 20. Jadi untuk saat ini dia masih stay bermain FIFA, belum main PES. Saya nggak tahu ke depannya dia bakal main PES apa enggak, tapi untuk saat ini dia lebih ke konten kreator FIFA 20. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, seriesnya adalah Arsenal dan sekarang udah memasuki episode ke-14. Jadi buat teman-teman juga yang fans dari Arsenal, yang hobi dengan sepak bola, yang suka game FIFA khususnya, itu bisa banget langsung aja mampir ke channelnya Erwin Romal. Ya, jadi link channelnya saya taruh seperti biasa di tombol ini di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi di paling atas, kalian bisa klik aja di situ. Dan anyway, ini adalah channel yang udah beberapa kali juga saya promosikan sebelumnya, udah sekitar 2-3 hari yang lalu, dan sudah video ketiga kalau nggak salah ini. Tapi di sini saya kembali mengingatkan lagi karena mungkin ada beberapa dari kalian semua yang nggak menonton episode-episode MU sebelumnya kan, dan hanya menonton misalnya di khusus episode MU yang main di Liga Champions ya, mungkin ada yang seperti itu. Tapi makanya saya kembali lagi memperkenalkan Erwin Romal ini. Dan ya di sini sebagai konten kreator pemula, tentunya Erwin Romal butuh banget masukan dari teman-teman semua, butuh banget saran dari teman-teman semua, komentar ya, yang misalnya nih kalau kalian pengen mendatangkan pemain-pemain ke Arsenal, itu kalian bisa banget untuk drop komen di videonya Erwin Romal di situ, karena saat ini ya kita tahu sendirilah untuk real life sekarang Arsenal sendiri ini masih belum, menurut saya sendiri, menurut pengamatan saya sendiri, Arsenal itu masih belum stabil lah di Premier League ya. Jadi tentunya mungkin dengan memasukkan pemain-pemain baru, mendatangkan pemain-pemain baru, itu bisa mengubah Arsenal mungkin ya, apalagi dari sisi manajer pastinya cukup berbeda ya, karena di sini Erwin Romal sebagai manajer Arsenal, jadi tentunya berbeda dengan di real life ya. Jadi kita bakal melihat gimana sih si Erwin ini istilahnya kayak mengelola, atau ya pokoknya untuk klub ini, Arsenal sendiri ini, gimana cara dia menangani tim ini biar bisa kembali lagi menjadi tim raksasa di Inggris yang ditakuti ya. Karena seperti yang kalian tahu, beberapa tahun kemarin ya, zaman-zamannya Thierry Henry, zaman-zamannya pokoknya pemain-pemain yang dulu itu tahun-tahun 2000-an ya, itu menurut saya Arsenal salah satu tim terkuat di Premier League juga selain MU kan. MU juga OP, lagi OP-OP-nya kan di situ ya. Jadi waktu zamannya Cristiano Ronaldo, dan pokoknya itu saya ingat banget untuk Arsenal sendiri pada saat zamannya masih Thierry Henry, itu dia luar biasa kuat. Dan kemungkinan juga si Erwin Romal ini punya visi dan misi untuk mengembalikan Arsenal kembali ke masa kejayaannya ya. Jadi jangan lupa untuk support terus sesama konten kreator ya, subscribe terus, nonton terus video-video dari konten kreator seperti ini, FIFA 20 ataupun PES 2020, utamanya Erwin Romal. Jadi ya kita sebagai sesama konten kreator seperti ini harus memang saling support satu sama lain ya. Dan itu dia aja mungkin yang bisa saya sampaikan di awal. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menyimak video ini dari awal sampai habis, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah subscribe sesama kami, sesama konten kreator FIFA 20 ataupun PES 2020. Dan kita langsung aja masuk ke series MU Career Mode kita yang akan menjamu Internazionale atau Inter Milan di babak 16 besar Liga Champions untuk leg kedua. Oke, selamat menonton. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star. Oke, kembali lagi di channel Asadikul Haq, dan kita kembali lagi bermain MU Career Mode kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Inter lagi di laga babak 16 besar Liga Champions untuk leg kedua. Ya, jadi di leg kedua ini kita bakal menjamu Inter, dan ini bisa dibilang laga yang bisa dibilang cukup santai sih. Walaupun babak 16 besar, tapi karena di leg pertama kita menang dengan cukup besar 4-0, jadi berarti di babak kedua ini kemungkinan saya bakal turunin squad lapis kedua kita sih. Tapi rencananya Timo Werner bakal tetap main sih untuk di babak kedua ini, di leg kedua ini. Ya, jadi kita hadir dulu untuk press conference-nya. Dan memang untuk kemenangan kita di leg pertama kemarin di kandangnya Inter itu sangat-sangat mengejutkan sih. Saya nggak nyangka sama sekali bisa kita menang dengan skor yang sebesar itu 4-0 ya.
Dan itu menjadi modal yang sangat banyak untuk MU agar bisa lolos ke babak 8 besar, karena dengan kita mendapatkan 4 gol away tersebut, otomatis kalau Inter mau menang itu mereka harus mencetak minimal 5 gol di kandang kita di Old Trafford. Jadi tentunya mencetak 5 gol pastinya bukan perkara mudah lah ya, kecuali kalau bener-bener permainan kita hancur parah gitu. Hancur parah ya kemungkinan bisa sih, tapi ya kembali lagi karena ini namanya Liga Champions dan memang semua hal bisa terjadi. Jangankan 4-0 ya, menang 5-0 aja kadang-kadang ada yang bisa comeback gitu loh. Meskipun kasusnya jarang sih, tapi kalau 4-0 ini masih bisa lah ya. Masih bisa sih comebacknya, bukan hal yang tidak mungkin gitu loh. Dan sebelum kita mulai, kita cek dulu ini. Oke, Manchester City menang atas Arsenal. Kemudian ya ini si Davis ya memenangkan Grab. Oh, ini udah kemarin ya, udah sih. Sebelumnya saya perlihatkan. Dan kita lihat dulu untuk bajunya Inter ini warna biru atau yang hitam kayak gini aja kali. Tapi kayaknya ini oke sih. Kita coba aja ya yang away-nya aja. Nah, kita atur dulu formasinya seperti biasa. Oke, jadi ini aja mungkin ya line up yang bakal saya turunkan hari ini. Kalian bisa lihat ya, ada beberapa pemain-pemain muda seperti Barret, Palacios, Tahith Chong, Tanner, Fosu-Mensah, Sevedo, Bruno. Ini cukup banyak sih, karena ya saya bakal mempercayakan untuk pemain-pemain muda kita, dan kapten kita di sini David De Gea saya pasang ya untuk Liga Champions. Ya nggak apa-apa, satu atau dua pemain senior yang bakal turun di sini. Karena seperti yang kalian tahu, Muric juga lagi cukup kelelahan dan saya kayaknya nggak bakal pasang Henderson sih di sini. Karena entah kenapa ini Henderson kemarin beberapa pertandingan terakhir menurut saya agak kurang ini ya, performanya agak menurun. Oke, dan ini aja mungkin untuk line up-nya. Kita langsung gas aja ke pertandingannya, let's go. Oke, dan ini dia leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Kita bakal menjamu Inter di Old Trafford. Ya, kita bakal lihat untuk tim Werner sendiri ini, apakah performanya masih sama seperti kemarin-kemarin. Karena 2 pertandingan terakhir ini saya lihat dia agak menurun sih. Dan dengan kita memasukkan Rashford di tengah itu justru menambah kekuatan MU, daya serang MU. Bahkan Rashford udah 2 kali langsung mencetak gol. Oke, itu dia tadi anthem dari Liga Champions, dan kalian bisa lihat nama-nama pemain-pemain kita. Bruno, kemudian ada Declan Rice, Palacios, Barret. Dan ini pemain Inter, saya nggak tahu apakah masih sama dengan squad pada saat leg pertama kemarin. Ada Richarlison. Oke, Timothy Fosu-Mensah sempat diganjar kartu kuning. Joshua Kimmich juga sama. Oke, Richarlison. Oke, Draxler masih main ya. Sama Edison Cavani dicadangkan, dan Icardi sama Iglesias menjadi penyerang dari Inter. Oke. Godin, nah ini Godin nih, kapten mereka kemarin. Oke, dan kita mulai kick off babak pertama antara Manchester United versus Internazionale atau Inter Milan. Come on MU, glory Manchester United, let's go. Kita harus bisa memenangkan pertandingan ini apapun yang terjadi, dan harus masuk ke babak 8 besar.
Kasih ke belakang Declan Rice tuh. Di sisi kiri ada Bruno. Oke, licin sekali lapangannya cuy. Oke, Declan Rice. Oke, nice. Barrett. Timo Werner. Oh. Kehilangan bola lagi Timo Werner. Oke, Palacios. Declan Rice, nice. Barrett tuh. Barrett mencoba, di tackle tadi. Wah. Pulisic. Oh my god. Wah, masih off target. Oke, di awal kita cukup menekan ya. Tanner. Zobnin, oh no. Nah, Tanner, come on. Timothy Fosu-Mensah. Oke, Pulisic. Saya aja ke Bruno tuh. Crossing Timo. Waduh, Tanner. Icardi, Azevedo di sana, Draxler. Oke. Nice Azevedo tadi. Tanner, oh waduh. Nice, good job. Astaga. Nah, mantap banget. Kasih ke Taichung. Oke, Palacios, Barrett. Astaga, offside situ. Telat ya tadi. Oke. Godin. Declan Rice. Nah, Palacios, come on Palacios. 1-0. Mantap. Kalau misalnya Inter nggak mencetak gol sampai di babak kedua ini, saya bakal ganti Timo Werner dengan Mason Greenwood. Saya bakal kasih kesempatan untuk Greenwood bermain di sini. Oke, bahkan di leg kedua ini kita masih lebih mendominasi dibanding Inter sih. Dan gol pertama dicetak oleh pemain muda kita, Palacios. Oke, gol keduanya ternyata di Liga Champions. Cukup menarik. Oke, Tielemans. Nah, Taichung. Oke, nice. Timo Werner. Oke, aduh. Timo. Oke, Palacios. Crossing, ada Pulisic di sana. Sayang sekali. Waduh. Pulisic. Palacios lagi-lagi di shooting. Oh. Masih melebar.
Wah, sayang sekali. No, waduh. Richarlison. Azevedo, good job. Taichung. Wah. Zopnin. Di sana ada siapa tuh? Richarlison lagi-lagi. Oh my god. Tajam banget sundulannya. 1-1 sekarang. Azevedo terlalu jauh sih. Harusnya dia mengawal dengan baik untuk ini pemain dari Inter itu, nomor 41. Oke, dibalas oleh Inter. Tim Warner, Barret, Azevedo, Bruno, Declan Rice, Palacios, Barret, masih Barret, alah. Pulisic. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 Oh, minutes aduh. added time. Oke, out bolanya. Palacios kasih ke belakang aja dulu. Declan Rice coba shooting mungkin. Oh, back shot ternyata. Barret. No, masih Barret, come on. Oke. Astaga. Aduh, oke itu dia ya, halftime whistle. Belum terjadi gol. Gol kedua kita di pertandingan hari ini. Oke, Barcelona unggul 2-0 lagi-lagi lawan Leverkusen. Udah fix sih Barcelona yang lolos. Oke, saya bakal ganti Timo sih dengan Greenwood ya. Udah cukup lah. Timo tadi main 1 babak. Kita kasih Greenwood lagi untuk di babak kedua. Diallo. Oke. Draxler. Nah, Palacios, good job. Oh, through bola aja langsung ke ini. Taichung. Komen Taichung. Greenwood. Yes, Mason Greenwood. Baru aja masuk menggantikan Tim Werner dan langsung mencetak 1 gol untuk Manchester United. Oke, mantap banget. Mason Greenwood di menit ke-49. Oke, gol pertamanya di Liga Champions. Icardi, Godin, Zopnin, sekarang Icardi lagi-lagi kasih ke sisi kanan, ada Tigankov ya namanya. Draxler. No. Waduh. What? Oke, oh, good job Bruno. Untung aja, Pak. Pulisic. Oke, Palacios. Duetnya makin mantap aja dengan Barret. Oke, Palacios, come on. Oke, masih di hold bolanya, mantap banget. Woi. Gila, bisa pelanggaran tadi tuh. Declan Rice. Oke, Mason Greenwood, mantap banget Greenwood. Saya ke Declan Rice tuh.
Zobnin. Nah. Nice. Tanner. Oke, George Tanner. Oh. Wah, astaga, kipernya udah lompat lagi tadi. Azevedo. Oke, Palacios, Tanner. Oke, Declan Rice. Aduh, Declan Rice. Dapat denganmu, cuy. Aduh, Draxler. Nah, Pulisic. Declan Rice, come on. Wah, astaga, salah sih, harusnya kasih ke Pulisic aja tadi ya. Selemas, Barret, astaga. What? Oi, gila. Berbahaya sekali. Oke, Palacios. Bruno. Balik lagi ke Palacios. Greenwood. Nice. Ke depan ada Greenwood sana. Oke, berhasil ditahan ternyata tadi. Astaga, what? Hampir aja gol. Oke, come on. Aduh. Charlison. No. Oh, udah PDG ya. Untung aja di save. Dan kita bakal ganti pemain nih. Oke. Jadi Pulisic bakal saya ganti ya dengan Daniel James. Kemudian untuk siapa nih bagusnya kita ganti? Tanner aja kali dengan Joshua Kimmich ya. Itu aja sih, saya bakal mainin full si Barret sama Palacios. Oh, itu kayak kena ini ya, bahunya David De Gea. Kayak Pulisic out dulu. Oh, bahaya banget. Bisa pelanggaran tadi itu. Nah, Tai Chong, come on. Greenwood. Declan Rice. Segerson, ini apa namanya? Daniel James. Oke, Daniel James. Gocekannya. Aduh, what? Astaga. Salah tadi itu gaya umpannya. Kenapa dia umpan? Oke. Palacios. Greenwood. No. Wah, lama nggak masuk, Pak. GG juga kipernya ya. Tuh udah nggak ada yang ngalangin Greenwood lagi tadi. Wow, udah David De Gea. Si ke Palacios tuh. Ke Palacios. Barret. Neil James, oke. Kasih ke Palacios lagi-lagi. Nice, Neil James, come on. Wah, masih belum bisa. Ini tepis, Pak. Corner kick sekarang untuk United. Palacios. Oke, 2 menit tadi time dan udah pasti kita masuk ke 8 besar Liga Champions tuh. Woi. Udah sih selesai dan itu dia full time whistle. Yes, total agregatnya sangat-sangat besar sih, 6-1. Dan di leg kedua pun kita masih tetap menang walaupun dengan mengandalkan skuad muda kita, tapi kita bisa berhasil mengalahkan Inter.
Dan gol kedua dicetak oleh Mason Greenwood yang berhasil membuat kita unggul hari ini. Ada beberapa sih peluangnya Mason Greenwood tadi. Bisa 3 gol harusnya. Sebenarnya sih. Oke, dan kita lihat dulu untuk match fact-nya. Kita punya 9 shot, banyak banget, 4 shot on target. Kemudian dari segi possession pun kita lebih unggul 20% dibanding Inter. Dan Inter sendiri punya 2 shot, 1 shot on target. Jadi rating tertinggi Declan Rice ternyata 9,4, oke. Barret 7,4, Palacios tinggi banget 9,2. Gila nggak tuh? Oke, dan kita hadir dulu post match interviewnya karena ini pertandingan Liga Champions, jadi wajib sih kita hadiri untuk post matchnya. Dan ya di sini Barcelona menang 4-1 atas Leverkusen. Agregatnya skor akhirnya itu 4. Jadi sama sih sebenarnya. 6-1 juga. Dan untuk Madrid sendiri, oke, di leg kedua ternyata dia kalah dari Leipzig. Dan ya, tapi agregatnya masih tetap dimenangkan oleh Madrid 4-2 hasilnya. Sementara untuk, wah ini paling besar sih, FC Bayern ini dia menang 7-1 atas AS Monaco. Gila pak, 7-1. Gila. Atletico menang 5-0. Arsenal sama sekali nggak bisa membalas. Wah, 5-0 pak. Sementara Manchester City yang berhasil lolos ya, oke. Jadi tipis banget sih. Piemonte Calcio harus gugur. Oke, jadi ini PSG sama Milan ini agregat masih 1-1. Oh, belum main sih kayaknya ya. Oh, belum ada hasilnya kayaknya. Karena dia harus ini kayaknya kadu penalti. Mungkin ya. Oke, PSG. Mantap banget. Sengit banget ternyata Milan. Luar biasa sih bisa menyulitkan PSG kayak gini. Untuk Milan yang sekarang lah ya. Kalau Milan yang dulu ya nggak heran, tapi kalau Milan yang sekarang heran sih karena memang Milan sekarang lagi kurang bagus gitu loh. Oke, Rashford. Oke, great performance. Ya, dan Mason Greenwood juga tadi menurut saya permainannya udah lumayan bagus sih ya. Sebenarnya saya tadi sempat ragu sih antara mau masukin Greenwood atau Rashford nih di babak kedua, apalagi kan sempat Inter mencetak 1 gol balasan tuh. Jadi membuat kita sedikit lebih lebih berhati-hati lagi, jangan sampai gol balasan tersebut bisa jadi peluang Inter untuk comeback gitu loh. Tapi ternyata pada saat kita masukin Greenwood itu malah membuat serangan kita lebih efektif lagi, lebih istilahnya lebih lagi gitu loh. Dan terbukti dengan 1 gol langsung bisa dicetak oleh Greenwood pada saat dia baru masuk di babak kedua. Ya, jadi kita cek dulu untuk breaking newsnya. Oke, di sini Europa League Sevilla bakal berhadapan dengan Real Betis. Kemudian ini oke. Dan udah sih. Ya, kita bakal cek dulu untuk kalendernya ya. Nah, ini 2 pertandingan terakhir kita di bulan Maret nanti menghadapi Leicester City dan juga Chelsea. Jadi laga Premier semua. Kemudian untuk bulan April sendiri, waduh cukup padat nih nanti. Oke. Banyak banget tim besar yang kita hadapi di situ. Ya, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Glory Glory Manchester United.